Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Indri Betania Prasma dari kelas Transportasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce untuk memenuhi tugas pengoperasian komputer. Ya, langsung saja. Pengertian e-commerce. Jadi e-commerce adalah perdagangan elektronik, yaitu suatu model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau secara online. Hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet, dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, bahkan sampai tiket traveling bisa dibeli lewat e-commerce. Itu sebabnya kemajuan teknologi perdagangan elektronik ini dianggap sebagai disrupsi ekonomi. Sarana e-commerce sendiri sangat beragam, mulai dari televisi, telepon, atau internet. Kalau dari televisi itu seperti iklan, lalu internet itu seperti e-commerce yang biasa kita temui seperti Shopee, Bukalapak, ataupun yang lainnya. Lalu ada perbedaan e-commerce dan marketplace. Seringkali orang menyamakan bahwa e-commerce itu adalah marketplace, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Marketplace sendiri merupakan salah satu model dari e-commerce. Secara spesifik, marketplace adalah platform tempat bertemunya atau perantara antara penjual dan pembeli. Perusahaan-perusahaan marketplace di Indonesia antara lain adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, OLX, JDID, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Secara umum ada 6 jenis e-commerce yang sering kita temui. Yang pertama itu ada business to business, lalu business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to administration, and consumer to administration, lalu online to offline. Lalu untuk penjelasannya, yang pertama ada business to business. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha, atau kita kenal dengan B2B, business to business. Lalu transaksi ini sendiri bisa dilakukan secara online ataupun elektronik ataupun secara fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Konsumen dari penjualan barang jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Salah satu contoh mudahnya, jika bisnis Anda menjadi produsen bahan baku kulit sintesis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Jadi seperti supplier, seperti itu ya teman-teman. Jenis bisnis to bisnis ini menyediakan volume kebutuhan atau jasa yang besar, sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya. Jadi tidak bisa dibeli satuan atau eceran gitu. Jadi ini dalam skala yang besar untuk mensuplai suatu produksi ataupun hal-hal semacam seperti itu. Lalu kedua ada business to consumer. Business to consumer atau B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat. Jika B2B atau business to business yang tadi memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka business to consumer adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung pada konsumen akhir. Business to consumer layaknya seperti toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. B2C atau business to consumer lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Kemudahan membangun website merupakan membuat banyak sekali toko virtual yang tersebar di dunia maya. Jadi dengan adanya business to consumer ini, seperti semua orang tuh dapat menjual dan membeli karena kita dapat membangun website. Siapapun bisa membangun toko virtualnya sendiri yang tersebar di marketplace tadi seperti di Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada consumer to consumer.
atau disingkat dengan C2C, adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen pada konsumen. C2C terbagi atas dua model, yaitu marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa yang membutuhkan platform sebagai wadah transaksi. Dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli dan oleh konsumen lain. Platform C2C yang terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Untuk classified-nya itu terjadi dalam platform tersebut, seperti klasifikasi barang ataupun toko yang ada di dalam yang dibuka oleh penjual dan itu di dalam platform tersebut. Lalu consumer to business selanjutnya atau C2B. Transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen pada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari B2C atau business to consumer yang tadi sudah dijelaskan. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contohnya, yaitu ada content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis pada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce yang mengadopsi C2B ini adalah freelancer.com yang populernya. Itu website yang menjadi wadah bagi para freelancer dari berbagai bidang yang menawarkan keahlian masing-masing. Selanjutnya ada business to administration dan consumer to administration. Business to administration atau B2A atau yang dikenal dengan business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah dan transaksi ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu pula, consumer to administration atau C2A atau consumer to government atau C2G yang merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Contohnya ada pembayaran pajak, iuran BPJS, dan segala jenis pembayaran dilakukan oleh individu kepada pemerintah. Lalu selanjutnya ada online to online. Ini adalah jenis bisnis di mana produsen menggunakan dua saluran, yaitu online maupun offline. Produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis all-to-all ini berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan pengambilan barang di toko offline. Yang banyak digunakan pada sektor online to online ini di sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau Gojek dan Grab itu kita akan memesannya secara online, lalu sang driver ini akan menerima orderan kita secara online juga, lalu kemudian kita dijemput gitu ya secara secara offline di titik penjemputan yang tertera sesuai aplikasi seperti itu ya teman-teman. Jadi pelayanannya ini secara offline. Lalu ada berbagai manfaat e-commerce. Yang pertama, manfaat bagi konsumen, yaitu dapat melakukan bisnis secara online dengan mudah. Seorang konsumen tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Yang kedua, akses pembayaran mudah, karena beberapa toko online menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka. Sehingga kita hanya perlu login sekali saja kartu kredit kita itu. Lalu untuk pembayarannya langsung ada opsinya dengan informasi kartu kredit tersebut. Lalu
Beberapa bisnis online juga mengirimkan produk-produknya ke pelanggan melalui jasa pengiriman, tidak melakukan pengiriman secara menggunakan jasa pengiriman, khususnya untuk yang menjual software komputer. Jadi ada beberapa e-commerce seperti dian.com mengizinkan para pembelinya untuk mendownload software yang dibelinya langsung ke komputer mereka. Jadi ini untuk ada beberapa e-commerce yang memang menyediakan opsi seperti ini. Lalu selanjutnya ada manfaat bagi manajemen. Yang pertama, akses pada pasar yang lebih luas dan potensi pelanggan baru yang lebih banyak. Lalu yang kedua, ada pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Meningkatkan efisiensi yang diperlukan layanan pada pelanggan dengan internet layanan pada pelanggan tidak dibatasi oleh jumlah karyawan, jarak, dan waktu, karena dilakukan secara online. Lalu ada penghematan berbagai macam cost, antara lain transportasi, komunikasi, telepon, fax, dan lain-lain. Ya, jadi ini manfaat bagi manajemen yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada kekurangan e-commerce. Yang pertama, meningkatkan individualisme. Karena dalam transaksi e-commerce ini, kita tidak perlu bertemu dengan siapapun, maka kita berpotensi membuat orang menjadi berpusat pada diri sendiri atau menanamkan sifat individualistis. Yang kedua, terkadang menimbulkan kekecewaan karena apa yang kita lihat di layar monitor komputer terkadang beda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Jadi ini banyak sekali kasusnya ya teman-teman, seperti barang yang kita beli, yang kita lihat di gambar sebagai contoh, itu tidak sesuai ketika sampai di rumah. Seperti ada beberapa yang rusak atau warnanya tidak sesuai, ataupun bentuknya atau fitur-fiturnya ada yang berbeda. Jadi menimbulkan kekecewaan pada pembeli. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.